Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Prayuda dari kelas 11 MIPA 2 absen 17 SMA Negeri 1 Asem Bagus. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai proses osmosis dan proses difusi. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu proses osmosis. Osmosis merupakan proses bergeraknya molekul pelarut atau air dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik melalui saluran atau selaput selektif permeabel. Untuk bahan-bahan pada proses osmosis, kita di sini menggunakan kentang. Yang kedua yaitu menggunakan sirup. Ini saya menggunakan sirup marjan warna merah. Yang ketiga yaitu air. Dan untuk alat-alatnya di sini kita menggunakan penggaris, alat pengupas seperti ini, pisau, dan alat bantu untuk mengukur ketinggian. Nanti ini dicelupkan dan kita ukur menggunakan penggaris. Dan yang terakhir yaitu adalah wadah. Nanti ini sebagai tempat untuk kentang berosmosis. Untuk langkah-langkahnya yaitu pertama, kita memotong kentang ini menjadi dua bagian sehingga menyisakan bagian tengah. Kanan dan kiri kentang ini kita potong sehingga menyisakan bagian tengah, dan nanti bagian tengah itu setelah dipotong langsung dikupas. Setelah dikupas, bagian tengah dari kentang ini dilubangi sehingga menghasilkan sebuah wadah untuk nanti tempat sirup ini. Dan saya tadi sudah membuat seperti ini. Bagian kanan dan kiri kentang dipotong sehingga berbentuk seperti ini. Bagian tengah kita lubangi sehingga berbentuk seperti wadah. Setelah itu, langkah selanjutnya itu menuangkan air sirup ke dalam wadah kentang ini, dan jangan sampai penuh. Jangan sampai penuh. Setelah itu kita ukur ketinggian awal dari sirup. Dan kita ukur. Setelah diukur, kita catat ke tabel yang sudah kita buat tadi. Ini. Untuk ketinggian awal sirup yaitu 2,8 cm. Setelah itu, kita masukkan kentang ke dalam wadah seperti ini. Taruh di tengah. Langkah selanjutnya yaitu masukkan air ke dalam wadah ini, tapi jangan sampai penuh. Setelah itu kita ukur ketinggian awal air dalam wadah ini.
dan ketinggian awal air yaitu 3,6 cm. Kita catat kembali. Setelah itu, untuk ini kita diamkan selama 15 menit, kemudian kita ukur lagi. Setelah 15 menit, kita ukur kembali ketinggian air dan sirup. Pertama yaitu sirup. Untuk sirup yaitu 2,9 cm. Dan untuk air yaitu 3,5 cm. Di sini terlihat bahwa kentang selama 15 menit mengalami perubahan, yaitu kentang menjadi berair sehingga sedikit lembek. Setelah itu kita tunggu lagi selama 30 menit dan kita ukur kembali. Setelah 30 menit, kita hitung lagi ketinggian air dan sirup. Kita mulai dengan ketinggian sirup terlebih dahulu. Untuk ketinggian sirup yaitu 3 cm. Dan sekarang air. Untuk air 3,4 cm. Setelah ini kita diamkan kembali selama 45 menit dan kemudian kita hitung kembali ketinggian air dan sirup. Apakah ada perubahan atau tidak? Setelah 45 menit, kita ukur lagi menggunakan alat ini untuk mengukur ketinggian air dan ketinggian sirup. Pertama kita mulai dengan ketinggian sirup. Untuk ketinggian sirup di sini 3,2 cm. Dan untuk ketinggian air yaitu mengalami penurunan. Untuk ketinggian air 3,3 cm. Setelah 45 menit kita tunggu, dan setelah ini kita tunggu sampai 1 jam apakah ada perubahan atau tidak. Setelah 1 jam kita ukur kembali ketinggian air dan sirup.
pertama dimulai dengan sirup. Ketinggian sirup yaitu 3,4 cm. Dan sekarang ketinggian air. Untuk ketinggian air yaitu 3,2 cm. Sehingga didapat tabel seperti ini. Itu tadi adalah ukuran ketinggian air dan sirup. Jadi di sini kesimpulannya yaitu proses ketinggian air dan sirup mengalami perubahan itu terjadi karena adanya peristiwa osmosis atau perpindahan zat cair ke kental melalui membran semi permeabel sel dari kentang tersebut. Itulah tadi merupakan proses osmosis dari kentang. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses difusi. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai proses difusi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu proses difusi. Difusi merupakan proses pergerakan partikel, ion, molekul, gas atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Nah, di sini untuk bahan-bahan dan alat yang perlu disiapkan yaitu yang pertama ada sirup, ada berbagai macam air. Di sini saya menggunakan 3 macam air yaitu air hangat, air dingin, dan air biasa. Untuk alatnya itu menggunakan gelas, pengaduk, dan stopwatch untuk menghitung berapa lama sirup akan larut dalam air dari masing-masing air ini. Langkah pertama yaitu saya ingin menguji coba pada air hangat. Dan kita siapkan stopwatch terlebih dahulu. Kita mulai. Untuk air hangat, sirup yang larut waktunya yaitu 11 detik. Kita tulis 11 detik. Yang kedua yaitu air dingin. Kita akan mulai. Untuk air dingin membutuhkan 14 detik untuk larut. Dan yang terakhir yaitu air biasa. Kita mulai.
Untuk air biasa membutuhkan 13 detik untuk larut. Jadi di sini merupakan proses difusi yang dimana pergerakan melalui partikel, ion atau molekul gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah hingga mencapai suatu keseimbangan yang diinginkan. Kesimpulannya yaitu setelah melakukan pengamatan dan praktikum tersebut, kita mengetahui bahwa proses difusi itu merupakan proses di mana partikel atau molekul itu mengalami pergerakan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah hingga mencapai suatu keseimbangan yang telah dicapai. Mungkin hanya itu yang dapat saya lakukan dalam praktikum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.